Tadi disampaikan ya sama Pak Hendrawan, pertumbuhan industri masih rendah di 10 tahun terakhir. Gimana Pak Sarman, benarkah begitu? Ya, jadi gini, kalau kami dari pelaku usaha tentu kalau kita jabarkan perjalanan ekonomi kita 10 tahun di bawah pemerintahan Pak Jokowi dengan waktu yang singkat ini mungkin tidak mungkin ya. Tapi kami begini, ketika Pak Jokowi memimpin, kami melihat bahwa Pak Jokowi adalah sosok yang mau mendengar. Setelah mendengar, melakukan pengecekan. Setelah itu, melakukan eksekusi. Kita masih ingat waktu kasus Dwelling Time Tanjung Priok. Ya kan, di mana pengusaha mengeluh karena lamanya proses keluar birokrasinya dari sana sehingga itu beban bagi pengusaha gitu. Satu-satunya presiden yang mau turun adalah Pak Jokowi. Beliau langsung turun melihat ke lapangan apa yang terjadi, instruksikan supaya segera ini singkat gitu kan. Oke, dilaksanakan. Dan itu bukan hanya sekali, 2 kali beliau datang lagi gitu. Artinya apa? Artinya bahwa memang beliau sangat concern bagaimana agar dunia usaha betul-betul menjadi penggerak ekonomi nasional dalam hal ini. Mungkin karena latar belakang beliau adalah pelaku usaha dan juga pelaku usahanya UKM sehingga tahu persis apa psikologi pengusaha. Kemudian yang kedua yang kami lihat adalah bagaimana beliau juga mendengar banyaknya keluhan-keluhan masalah perizinan di kalangan dunia usaha. Kita tahu dulu itu yang namanya izin-izin usaha itu birokrasinya sangat panjang. Makanya dulu izin pertambangan itu setahun nggak keluar, ya yakin. Karena banyak sekali yang namanya kita proses yang harus kita lalui dalam hal ini. Dan itu saya rasa memang tidak bisa diselesaikan secara singkat dalam hal ini. Dan beliau menyadari hal itu. Kalau dilakukan singkat itu tidak mungkin karena banyaknya undang-undang yang terkait dalam hal itu. Apa langkah yang beliau lakukan? Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Karena beliau selalu menyatakan bahwa pemerintah kita ini jangan bangga dengan aturan. Karena selama ini kan semua pemerintah kita ini, mereka ingin supaya di mereka itu ada aturan, ada izin, gitu. Sehingga apa yang terjadi? Itu memperlambat produktivitas daripada dunia usaha. Dengan adanya Omnibus Law ini apa? Itu memangkas hampir 11 klaster. Kepastian dunia usaha, masalah perizinan, masalah pertanahan, masalah investasi, itu semua terjawab di sana. Ya, walaupun memang kita lihat ada teman-teman kita dari serikat buruh ya yang memprotes klaster ketenagakerjaan. Tapi secara umum kami dari dunia usaha melihat bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja ini mampu menjawab berbagai dinamika, menjadi tantangan apa yang dihadapi oleh dunia usaha saat ini. Dan kita lihat buktinya apa. Ya, ketika kita memasuki Covid, walaupun kita sempat minus pertumbuhan ekonomi kita adalah merupakan salah satu negara yang paling cepat recovery. Salah satu negara yang cepat pertumbuhan ekonominya paling bagus dengan tingkat pengendalian inflasi. Dan saat ini apa yang terjadi kita lihat. Kita adalah salah satu negara 3 tahun terakhir yang konsisten pertumbuhan ekonomi kita adalah 5%. Itu adalah merupakan prestasi yang luar biasa menurut kami dari kalangan dunia usaha dalam hal ini. Gitu, Put. Oke, baik. Saya mau beralih ke Pak Faisal mungkin. Pak Faisal, kalau melihat dari capaian selama 10 tahun ini, pekerjaan rumah apa mungkin yang menjadi catatan Anda? Tapi nanti dijawabnya usai jeda berikut. Indonesia Business Forum masih akan kembali sesaat lagi dan kita juga akan kehadiran dari juru bicara dari Kantor Staf Presidenan Ali Muchtar Ngabalin. Sesaat lagi kami akan kembali. Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Pak Faisal, 10 tahun, apa pekerjaan rumah dari Presiden Joko Widodo yang tampaknya belum terselesaikan nih? Banyak ya PR-nya. Banyak PR-nya nih. Jadi tadi sudah dibahas ada infrastruktur, deindustrialisasi dan lain-lain. Mungkin saya dari sekian banyak itu mungkin saya coba sarikan dari 3 dulu lah ya. Jadi ketika pertama kali Pak Jokowi memimpin, kita tentunya berharap ada perbaikan kinerja ekonomi ya dibandingkan dengan periode sebelumnya ya. 3 transformasi yang secara konsep itu yang paling tidak ya setidaknya saya dalam 10 tahun terakhir. Pertama tadi transformasi dalam hal pembangunan infrastruktur. Yang kedua, transformasi pendekatan pembangunan dari pinggiran dan dari desa, itu dengan dana desa. Yang ketiga adalah mencoba untuk
reindustrialisasi dengan melalui hilirisasi, gitu ya. Nah, ini 3 transformasi secara konsep, secara ide sudah ada, gitu ya. Infrastruktur itu sudah digenjot dari awal, walaupun tadi memang dananya dari pengurangan subsidi. Jadi kenapa inflasi memang terjaga? Jangan lupa inflasi juga terjaga karena subsidinya memang tadi sudah. Tadi saya belum nanyain sih sebenarnya itu. Ya oke, ya jadi tapi kan kita dengar juga di media-media bahwa salah satu kelebihannya adalah memang dari inflasi yang relatif lebih terjaga lah dibandingkan periode sebelumnya. Kita mulai dari infrastruktur ya. Jadi infrastruktur dibangun itu adalah capaian yang tidak bisa memang undeniable. Kita lihat memang bukan hanya di Jawa, di luar Jawa juga. Yeah. Dan infrastrukturnya juga banyak. Kita berbicara infrastrukturnya bukan cuma jalan, jembatan, tapi sampai ke pos lintas batas gitu ya. Itu yang out of the box juga menurut saya. Dan tapi kembali lagi pertanyaannya, kok pertumbuhannya masih 5%? Kita harapkan memang infrastruktur memang ya banyak daripada impaknya tuh dalam jangka panjang. Tapi kita juga mengharap ada sebagian daripada impak yang dalam 10 tahun juga udah bisa kelihatan. Nah sebetulnya itu. Yang kedua juga adalah masalah bukan cuma dampaknya kepada kuantitas pertumbuhan, ya tapi juga kualitas daripada pertumbuhan, gitu ya. Ada tidak multiplier effect? Apakah ada masyarakat yang termarginalkan tapi kemudian diinklusifkan, gitu ya? Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan lain-lain. Jadi kualitas ya daripada pertumbuhan itu sendiri. Nah infrastruktur sekali lagi. Ini akan punya dampak yang lebih besar jika memang dalam pembangunan infrastrukturnya ini ada pusat-pusat pertumbuhan, ada program-program yang mengaitkan infrastruktur dengan program ekonominya, gitu. Karena infrastruktur itu pada dasarnya adalah untuk mensupport sektor-sektor andalan. Jadi dia bukan sektor sebetulnya, dia adalah penunjang untuk sektor-sektor yang menjadi main driver. Itu satu. Yang kedua, transformasi ekonomi dalam hal pembangunan dari pinggiran. Program dana desa itu adalah yang sangat bagus secara konsep menurut saya, ya karena banyak kita penduduk desa di kita terutama pada 10 tahun yang lalu ya, kalau sekarang sudah lebih banyak penduduk kota ya, tapi desa itu mayoritas pada saat itu, dan desa relatif tertinggal, kantong-kantong kemiskinan banyak itu di pedesaan ya. Menyalurkan dana desa itu salah satu ya yang terobosan yang dilakukan. Nah tapi sekali lagi desa ini pendekatannya memang tidak murni hanya dari ekonomi, walaupun saya orang ekonomi, tapi kita banyak melihat bahwa untuk bisa melihat program dana desa itu efektif, faktor sosial budaya, faktor kelembagaan menjadi sangat penting. Ini sebabnya makanya dalam 10 tahun terakhir dana desa masih banyak catatan ya, bahwa kalau di desa-desa di Jawa kita melihat memang banyak kisah sukses ya implementasi daripada dana desa. Tapi begitu kita melihat luar Jawa banyak catatannya, banyak juga dana desa yang tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, bahkan ada kasus-kasus malah penyelewengan ya. Faktor sosial budaya perlu dilihat karena berbeda sekali karakteristik antara daerah dan desa satu dengan yang lain ya. Lalu yang ketiga tadi transformasi ekonomi dalam industrialisasi, deindustrialisasi sebetulnya sudah terjadi sudah lebih lama lagi ya Prof ya, dari 2000 kalau kita lihat dari indikator pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri itu udah dari 2004. Jadi udah way sebelum Pak Jokowi. Kita harapkan ada perubahan ya. Ada pendekatan yang berbeda terutama di 5 tahun terakhir dari hilirisasi ya. Hilirisasi itu ya idenya itu menambah value yang kita ketergantungannya tadi dari sumber daya alam supaya value added bertambah, ada processing, ekspor kita punya nilai tambah lebih, ada industrialisasi yang meningkat value-nya bagi output PDB maupun juga bagi ekspor ya. Nah ini udah kelihatan. Ya kalau saya lihat waktu zaman-zaman Covid 2020, nah ini ketika ekonomi kita turun, ini pada saat yang sama, tapi ada perubahan dalam hal struktur ekspor, dalam hal struktur investasi manufaktur itu lebih tinggi. Beda dengan sebelumnya, lebih banyak di jasa ya. Nah tapi kalau setelah 5 tahun berjalan ternyata ini juga meninggalkan beberapa catatan. Satu, kita harapkan dengan hilirisasi, industrialisasi paling tidak ada sedikit peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak sampai 6% ya 5, berapa begitulah ya. Nah tapi ini tidak terjadi. Yang kedua kualitas ya. Catatan-catatan dari hilirisasi di sektor tambang banyak sekali ya, dari sisi environment, lingkungan ya, dari sisi dampak sosial banyak ya, dari sisi tata kelola, dari sisi governance gitu ya. Nah, jadi ini yang menyimpan PR bahwa kalau pemerintahan ke depan ingin mendorong hilirisasi,
apa yang harus diperbaiki daripada hilirisasi yang sudah dijalankan selama ini. Yang kedua, perluasan daripada hilirisasi, karena selama ini kan masih tambangnya juga baru komoditas-komoditas tertentu ya. Nah, kalau sebetulnya ini perlu diperluas karena peningkatan value kalau cuma hanya di sektor-sektor tertentu ya tentu saja terbatas gitu ya. Nah jadi kalau ingin diperluas supaya tadi value added-nya lebih besar, supaya terdorong reindustrialisasi, nah apa catatannya supaya industrialisasi terjadi ya, tapi itu juga sifatnya inklusif. Kan motonya juga kan ingin pertumbuhan ekonomi yang inklusif kan dan berkelanjutan. Nah, ini justru PR-nya gitu ya. Bukan hanya tercapai tidaknya lebih dari 5%, tapi inklusif atau tidaknya ya, dan berlanjut atau tidak gitu. Karena kalau dia catatannya banyak lingkungannya rusak ya, ini dipertanyakan tentu saja keberlanjutannya. Ini beberapa di antara sekian banyak gitu ya.